Modato exaurimus, ecclesia, pede vobis vocibus, solemnia. Modato exaurimus, ecclesia, pede vobis vocibus, laudantia. Modato exaurimus, ecclesia, pede vobis vocibus, solemnia. Cara pandang yang benar tentang Novus Ordo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam SSCE, Societas Sentire Cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Mungkin hingga saat ini, banyak umat awam atau bahkan para klerus sendiri masih punya pandangan atau keyakinan bahwa misa setelah Konsili Vatikan II yang tak lain adalah Misa Novus Ordo adalah misa yang tidak valid, misa yang lahir karena penyesuaian zaman belaka, ataupun misa yang telah menghapuskan kekayaan liturgi dari gereja purba. Maka, apakah keyakinan yang masih eksis hingga saat ini tersebut sungguh-sungguh benar atau memang seperti demikian adanya? Apakah misa Novus Ordo tersebut adalah memang model misa yang keliru? Patut kita tegaskan kembali bahwa pada dasarnya dalam gereja Katolik memang dikenal adanya dua bentuk tata cara perayaan Ekaristi, yakni 1. Tata cara yang diterapkan sebelum Konsili Vatikan II yang mana dipromulgasikan setelah Konsili Trente
yang nama lainnya ialah Misa Tridentin. Dan 2. Tata cara yang diterapkan sesudah Konsili Vatikan II sering disebut sebagai Misa Tata Cara Baru atau Novus Ordo. Lewat Paus Emeritus Benedictus XVI, di dalam motu proprionya yang berjudul Summorum Pontificum pada 7 Juli 2007, dua tata cara misa ini diistilahkan sebagai ordinary form dan extraordinary form. Dalam Summorum Pontificum artikel pertama dikatakan bahwa ordinary form yang artinya cara biasa merujuk pada tata cara yang dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI. Sedangkan extraordinary form yang artinya cara luar biasa hendak merujuk kepada tata cara yang dipromulgasikan oleh Paus Santo Pius V dan Paus Yohanes 23 atau Misa Tridentin. Meskipun merupakan dua tata cara atau bentuk misa yang berbeda satu dengan yang lainnya, Paus Benedictus menegaskan bahwa kedua tata cara tersebut menerapkan ritus Romawi yang satu dan sama. Artinya, walaupun dirayakan dengan ekspresi yang berbeda, namun keduanya berasal dari ritus Romawi yang sama. Karena yang dirayakan adalah perayaan yang sama, yaitu perayaan Ekaristi yang berasal dari zaman Kristus dan para rasul. Maka, mungkin ada orang bertanya, mengapa dahulu sebelum Konsili Vatikan II, dalam ibadat umumnya imam menghadap ke tabernakel, searah dengan arah hadap umat. Sedangkan setelah Konsili Vatikan II, tiba-tiba imam menghadap ke arah umat. Apakah yang berubah di sini? Paus Paulus VI dalam Konstitusi Apostolik Missale Romanum menjelaskan bahwa prinsip yang menjadi dasar bagi revisi umum tata cara Missale Romanum ialah: pertama, teks dan ritus disusun sedemikian sehingga mengekspresikan dengan lebih jelas hal-hal kudus yang dilambangkannya. Kedua, ritus misa direvisi sedemikian sehingga hakikat dan maksud dasar dari bagian-bagiannya dan juga hubungan antara bagian-bagian tersebut dapat lebih jelas dinyatakan, dan sehingga partisipasi hikmat dan aktif dari umat beriman dapat tercapai dengan lebih mudah. Ketiga, harta rohani dalam kitab suci dibukakan dengan lebih limpah, sehingga kekayaan ini dapat disampaikan kepada umat dalam liturgi sabda. Keempat, sebuah ritus untuk konselebrasi harus disusun dan dimasukkan ke dalam Missale Romanum. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi Apostolik Missale Romanum dari Paus Paulus ke-6. Berkenaan dengan fakta perubahan liturgis yang sedemikian ini, Paus Paulus VI mengatakan, "Janganlah orang berpikir kalau revisi Roman Missal ini terjadi begitu saja, sebab kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan liturgi yang terjadi sepanjang 4 abad terakhir ini telah menyiapkan jalan terhadap perubahan ini. Bahkan, Paus Santo Pius V yang merupakan paus yang konservatif terhadap tradisi Roma, melalui konstitusi apostoliknya Quo Primum, telah sangat membantu revisi Roman Missal. Sejak saat itu, sumber-sumber liturgi kuno yang ditemukan
Demikian juga rumusan liturgi Gereja Timur menjadi semakin dikenal. Banyak orang mengharapkan semua ini tidak hanya menjadi kekayaan yang tersembunyi di perpustakaan, melainkan dimunculkan untuk menerangi jiwa umat Kristiani. Sekaligus pula, teks-teks inilah yang kemudian mempengaruhi pembaruan teks dalam roman misal. Maka yang penting untuk kita ketahui ialah maksud dari pembaruan liturgi adalah agar umat beriman dapat semakin mengenal kekayaan doa-doa dalam liturgi dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Sejujurnya, dalam Misale Romanum ini tidak disebutkan secara eksplisit adanya perubahan arah hadap imam. Namun pada saat yang sama juga tidak ditegaskan bahwa arah hadap imam itu adalah hal mutlak yang harus tetap dipertahankan. Perubahan arah hadap imam baru dapat disimpulkan setelah kita membaca pedoman umum Misale Romawi yang menjabarkan rincian ketentuan, mulai dari sikap imam yang seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam PUMR nomor 124 maupun tata peletakan altar yang termuat dalam PUMR nomor 299. Susunan Misale Romanum kemudian dijabarkan dalam General Instruction of the Roman Missal, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Pedoman Umum Misale Romawi (PUMR). Perubahan yang terbesar dalam Misale tersebut adalah rumusan doa syukur agung. Demikian pula rumusan doa konsekrasi. Ritus misa disederhanakan, walaupun tetap mempertahankan hakikatnya. Elemen-elemen duplikasi ditiadakan, namun elemen lain yang terabaikan dikembalikan. Seperti contohnya homili dan doa umat. Maka secara umum perubahan dalam roman misal adalah: pertama, doa syukur agung; kedua, bentuk perayaan atau ritus misa; ketiga, bacaan-bacaan kitab suci; keempat, doa atau bacaan disesuaikan dengan masa liturgi, perayaan Santo Santa, misa-misa ritual, dan misa untuk berbagai keperluan atau kesempatan. Tentang arah hadap imam, disebutkan dalam PUMR bahwa imam menghadap ke arah umat, yaitu di bab keempat, bagian yang pertama, Misa Umat nomor 124, tentang bagaimana sikap imam dalam ritus pembuka nomor 146. Lalu imam memberi salam kepada umat, ia menghadap ke arah umat. Dalam doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa syukur agung nomor 154, saat mengucapkan doa damai nomor 156, saat mengucapkan Agnus Dei nomor 165, doa setelah komuni, dan nomor 185, saat memberi berkat penutup. Sehingga praktis secara umum dalam ordinary form memang imam menghadap ke arah umat sepanjang perayaan Ekaristi. Demikian pula nomor 299 tentang tata letak altar. Altar utama hendaknya dibangun terpisah dari dinding gereja sehingga para pelayan dapat mengitarinya dengan mudah, dan imam sedapat mungkin memimpin perayaan Ekaristi dengan menghadap ke arah jemaat. Selanjutnya,
Paus Benediktus ke-16 dalam surat apostolik Summorum Pontificum kembali menegaskan bahwa pada intinya yang dikehendaki oleh Konsili Vatikan II adalah agar penghormatan yang khidmat dari penyembahan ilahi harus diperbaharui dan disesuaikan dengan kebutuhan di masa kita sekarang. Paus menjelaskan bahwa untuk maksud inilah pendahulunya Paus Paulus VI mereformasi dan memperbaharui buku-buku liturgi Gereja Latin yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia dan diterima dengan senang hati oleh para uskup, imam, dan umat beriman. Paus Yohanes Paulus II juga memodifikasi edisi ketiga dari Missale Romawi tersebut. Kedua paus itu berkarya untuk memastikan bahwa perayaan liturgi seperti ini harus kembali muncul bersinar agung demi martabatnya dan keharmonisannya. Hal ini berdasarkan tulisan dari Santo Pius ke-10 dalam konstitusi apostoliknya Abhing Duos Annos pada 23 Oktober 1913 dan ditegaskan ulang oleh Yohanes Paulus II dalam konstitusi apostolik Vicesimus Quintus Annus nomor yang ketiga. Dari pernyataan para paus ini, nampaknya perlu diakui bahwa hal perubahan arah hadap imam tidak secara eksplisit dianjurkan ataupun dilarang. Memang arah hadap imam bersama umat yang menghadap ke timur lebih jelas menyampaikan makna simbolis akan gereja yang mengharapkan kedatangan Kristus, dan dengan demikian merupakan sikap yang layak dalam perayaan liturgis. Namun, sikap imam yang menghadap ke umat juga dapat dikatakan layak dalam perayaan liturgis, sebab keadaan ini memungkinkan umat untuk dapat mengikuti apa yang sedang dilakukan oleh imam dalam perayaan tersebut, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif umat agar semakin menghayati makna perayaan tersebut. Untuk maksud partisipasi umat secara aktif inilah Konsili Vatikan II lewat konstitusi tentang liturgi suci dalam Sacrosanctum Concilium nomor 36 menetapkan bahwa di samping bahasa Latin dimungkinkan penggunaan bahasa lokal atau vernakular agar umat dapat memahami makna perayaan Ekaristi dengan lebih mudah. Selain itu, perubahan penting lainnya adalah dalam hal bacaan kitab suci, sebab Misa Ordinary Form atau Novus Ordo menggunakan siklus bacaan 3 tahunan, dimaksudkan untuk menyingkapkan dengan lebih limpah kekayaan rohani sabda Tuhan dalam kitab suci, dibandingkan dengan siklus bacaan setahun dalam Misa Extraordinary Form atau Misa Tridentin. Paus Benediktus ke-16 melalui Summorum Pontificum menghendaki agar liturgi seluruh gereja diperkaya dengan diperkenankannya penyelenggaraan Misa Extraordinary Form atau Misa Tridentin bagi mereka yang menghendakinya untuk menumbuhkan kembali keagungan dan penghormatan yang tinggi dalam perayaan Ekaristi. Namun demikian, tidak berarti bahwa Misa Ordinary Form atau Misa Novus Ordo itu menjadi keliru atau lebih rendah maknanya daripada Misa Extraordinary Form, ataupun jika dianggap menghapuskan kekayaan liturgis gereja. Sebab
Kekayaan liturgis tidak hanya dilihat dari hal arah hadap imam, melainkan ada banyak hal lainnya yang masih dipertahankan dalam misa ordinary form atau misa Novus Ordo. Bahkan dalam misa Novus Ordo dihadirkan dengan lebih luas dan lebih mudah dipahami oleh umat. Uskup Bruskowitz pernah berkata, ritus yang lebih tua tidak perlu dibenci, agar orang dapat menghargai ritus yang baru, atau ritus yang baru tidak perlu direndahkan, agar orang dapat mencintai ritus yang lama. Atau meminjam perkataan Paus Benediktus ke-16, terdapat penekanan yang jelas berbeda, tetapi terdapat identitas dasar yang tunggal yang tidak bertentangan antara liturgi yang diperbaharui dan liturgi sebelumnya. Hal ini ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam konferensi pers yang diadakan 12 September 2008. Sebab pada dasarnya kedua ritus hanya merupakan dua cara untuk merayakan atau menghadirkan misteri yang sama. Misteri apakah itu? Yaitu misteri pengorbanan Kristus yang terus menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Dengan demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa Misa Novus Ordo telah menghapuskan kekayaan gereja purba. Sebab, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap menyampaikan kekayaan rohani yang sama, yaitu Kristus sendiri dalam kurban Paskahnya. Maka dari itu, saudara-saudari dan pendengar yang hadir pada video ini, marilah kita kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia hati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja kita bisa selamat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.